Karena saya lihat yang hadir sudah hampir 50, maka saya akan memulai perkuliahan pada minggu ini. Pada minggu ini kita akan membahas tentang reaksi fase liquid. Nah, kalau yang minggu lalu kan fase gas, minggu ini kita membahasnya adalah fase liquid. Nah, kondisi standarnya untuk pure liquid, liquid murni, itu adalah pada 1 bar. Nah, di mana persamaannya adalah sebagai berikut, yang mana ini mencari nilai, jadi intinya sini sama ya. Kalau yang kemarin fase gas, terus kita punya, kan sudah yang kita kesimpulkan itu untuk nilai konstanta keseimbangannya. Nah, sekarang pada fase liquid pun kita punya akan menurunkan persamaan sehingga kita akan memiliki nilai konstanta keseimbangan untuk fase liquid. Penurunannya adalah sebagai berikut. Jadi di sini seperti yang kemarin, Fi parsial per I 0 pangkat VI, yang mana VI-nya ini adalah nilai dari nomor stokiometrinya sama dengan konstanta keseimbangannya. Fi bar itu atau nilai dari koefisien activity-nya bisa didefinisikan dengan gamma I kali Xi kali Fi. Di mana Fi itu adalah fugasitas untuk komponen murni liquid I pada temperatur dan juga tekanan keseimbangan. Sehingga rasionya bisa kita peroleh antara Fi bar per Fi 0 itu sama dengan, kan tadi Fi barnya adalah Y gamma I kali Xi kali Fi per yang di bawahnya ini adalah Fi 0 sama dengan gamma I kali Xi. Jadi ini disederhanakan atau dipindah ruas menjadi sebagai berikut. Gamma I kali Xi, terus kemudian Fi per Fi 0-nya dikumpulkan sendiri. Kemudian, kita juga dapat mendeskripsikan di mana konstanta keseimbangan untuk reaksi fase liquid itu ada hubungannya sebagai berikut. Nah, ini persamaannya adalah sebagai berikut. Setelah kita dapat yang tadi, terus kita lakukan penurunan rumus yang bisa kita lihat sendiri atau bisa kita baca sendiri, terus kemudian kita akan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Nah, ada berbagai macam kondisi. Ketika kondisinya adalah tekanan rendah, untuk reaksi tekanan rendah, maka persamaannya sama yang seperti yang kemarin ya, untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini kondisi tekanan rendah, maka konstanta keseimbangannya akan diperoleh sebagai berikut, di mana K itu sama dengan komponen I untuk Xi kalikan gamma I pangkat VI. Nah, ketika ideal, maka gamma I-nya adalah nilainya 1, maka di sini hanya Xi pangkat VI. Kemudian untuk very dilute solution, maka persamaannya adalah sebagai berikut. Yang mana Ki ini adalah konstanta hukum Henry, sementara Mi itu adalah molal. Nilainya sampai dengan 1 mol. 1 molal. Nah, kemudian jika tadi kita udah menurunkan rumusnya, jadi dari awalnya itu adalah kita cari dari nilai fugasitasnya, sama seperti yang fase gas kemarin. Nah, setelah itu kita akan peroleh nilai dari K-nya. Nah, setelah K-nya kita peroleh, maka dihasilkan sebagai berikut, ini untuk kondisi-kondisi tertentu, untuk tekanan rendah, untuk solution ideal, kemudian untuk very dilute solution. Nah, untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Ini ada di contoh soal 13.8. Jadi ada asam asetat yang diesterifikasi pada fase liquid dengan etanol. Jadi ini ada etanol dan juga asam asetat pada fasenya adalah fase liquid, kemudian mengalami suatu reaksi yaitu reaksi esterifikasi pada suhu 100 derajat Celcius dan juga tekanan atmosfer untuk menghasilkan etil asetat dan juga air. Seluruhnya ini berada pada fase liquid, ya kan? Semuanya ada pada fase liquid. Ini ada asam asetat plus etanol menghasilkan etil asetat dan juga air. Reaksinya adalah reaksi esterifikasi berada pada suhu 100 derajat Celcius dan juga tekanan atmosfer. Jika mula-mula, ya kan? Jika mula-mula tidak ada di sini ada 1 mol masing-masingnya 1 mol asam asetat dan juga
1 mol untuk etanol. Kemudian kita disuruh menghitung nilai K-nya dan mengestimasi fraksi mol dari etil asetat di dalam reaksi campuran pada saat kesetimbangan. Bagaimana penyelesaiannya? Ini tadi kita disuruh nyari K dan juga fraksi molnya. Nah, kita lihat dulu di sini. Di sini kita bisa menggunakan rumus K yang bagaimana? Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus K dari yang seperti ini. Jadi kita cari dulu datanya. Datanya yang pertama kita cari delta HF0 dan juga delta G0 untuk delta HF0 dan juga delta GF0 untuk 298 atau pada kondisi reference, yaitu untuk yang mana untuk asam asetat, etanol, dan air bisa kita dapat dari appendix atau tabel C4, kemudian untuk etil asetat diperoleh datanya adalah sebagai berikut. Sehingga kita akan dapatkan delta H0298 dan juga delta G0 untuk semua komponen adalah sebagai berikut. Itu semua komponen dalam suatu reaksi ya. Jadi ini kan untuk yang etil asetat, terus kemudian untuk air, untuk etanol, untuk asam asetat. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kemarin kan kalau mau cari nilai K, kita perlu cari juga yang namanya nilai K0. K0 itu bisa kita tuliskan juga dengan K298. Persamaannya adalah sebagai berikut. Ln K298 sama dengan minus delta G0298 per RT. Delta G0-nya itu adalah ini, minus 4650. Minus ketemu minus, hasilnya adalah positif. R dikalikan T, sehingga K pada saat 298 atau K0 atau K kondisi standarnya adalah sekian. Setelah itu, di sini kondisinya adalah delta H0 perubahan entalpi standar atau panas dari reaksi diasumsikan independen terhadap suhu. Independen terhadap suhu, jadi dia tidak dependen terhadap suhu. Oleh karena itu ini lebih mudah ya penyelesaiannya daripada contoh soal yang sebelumnya, ataupun dari latihan soal yang telah kalian selesaikan, yang mana di sini delta H0-nya independen. Kalau independen artinya kita tidak perlu lagi mencari yang namanya CP. Ya kan? Kita tinggal menghitung yang namanya persamaannya adalah sebagai berikut. Kan tadi di sini ditanya pada saat 100 derajat Celcius. Sehingga ketika 100 derajat Celcius, maka di sini nilai K-nya kan pada satuannya adalah Kelvin, maka tinggal K-nya untuk yang 373 per K298 sama dengan minus delta H0298 per RT. Nah, terus kemudian kita masukkan persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, kalau ditanya ini persamaannya ini dapat dari mana? Itu persamaan yang udah kita turunkan kemarin untuk yang independen terhadap suhu. Nah, oleh karena itu kita di sini peroleh untuk K-nya adalah sekian. Kita tinggal inputkan, K298 udah kita peroleh sebelumnya, delta H0-nya udah kita peroleh dari data, R-nya, kemudian T yang ditanya minus T yang pada kondisi reference, maka K-nya akan diperoleh sebagai berikut. Nah, kemudian di sini untuk mencari fraksi mol, Y-nya diganti dengan X karena fasenya adalah fase liquid. Persamaannya sama seperti yang lalu, yaitu di sini X untuk yang XeTOH atau untuk yang etanol itu adalah mol mula-mulanya tadi kan setiapnya itu ada 1 mol minus epsilon E. Jadi di dalam reaksi ini kan minus yang seperti yang kemarin nomor stoikiometrinya dikalikan dengan epsilon E. Ya kan di sini etanolnya itu adalah minus, nilai koefisiennya di sini adalah 1 berarti minus 1. Nah, karena ini adalah reaksi tunggal, maka hanya ada 1 E, yaitu EE, ini ya, epsilon E. Per, tadi kan N0, ya kan? Kita hitung N0-nya. N0-nya untuk masing-masing tadi kan adalah 1 untuk etanol dan 1 untuk asam asetat. Oleh karena itu, N0-nya jumlahnya adalah 2. Nah, terus kemudian plus V min epsilon. Nah, sekarang kita hitung V-nya. V-nya di sini berapa? Yang ada di reaktan adalah min 1, min 1. Yang ada di produk
plus 1 plus 1. Oleh karena itu, nilai dari V-nya ini adalah 0. Jadi N0-nya tadi 2 plus V-nya 0 kali epsilon E. Jadi 2 plus 0 hasilnya adalah 2. Oleh karena itu, untuk penyebut berikutnya, untuk H2O-nya pun juga sama, di sini 2. Nah, untuk H2O, karena dia tidak ada mol mula-mulanya, maka mol mula-mulanya 0 plus, nah, karena dia ada di produk, koefisiennya 1, maka di sini 1 dikalikan dengan epsilon E. Nah, terus kemudian, nah ini kan sama ya, EaCH sama dengan EeTOH, itu adalah yang ada di reaktan. Kenapa kok sama? Karena kan sama ya, tadi kan mol mula-mulanya sama, terus kemudian dia juga nilai koefisien stoikiometrinya sama. Kemudian yang ada di produk pun ini adalah ETAC sama dengan X H2O. Nah, ini kan nilainya juga sama. Mol mula-mulanya belum ada dan juga nilai dari koefisien stoikiometrinya sama, maka bisa disamadengankan sebagai berikut. Nah, setelah itu kita cari. Nah, K-nya itu bagaimana? Ingat, K-nya tadi kan pakai persamaan yang ini, ya kan? Persamaan-persamaan yang ini. Nah, kondisi yang di sini itu adalah kita asumsikan adalah kondisi ideal. Kalau kondisi ideal, maka persamaannya bisa kita pakai yang nomor 2. Nah, ya kan? Karena di sini tidak disebutkan pada kondisi low pressure atau dilute solution, jadi kita bisa ambil asumsi kalau kondisi di sini adalah kondisi ideal. Maka persamaan K-nya tinggal jadi seperti berikut ini. Nah, dari K seperti ini, kita inputkan X-nya adalah sebagai berikut, di mana pangkat VI atau pangkat stoikiometrinya adalah 1, maka persamaannya adalah sebagai berikut. Yang mana ini kan harusnya dikalikan semua ya. X dari ETAC kalikan X kali X H2O kan harusnya ini kalikan XACH pangkat minus 1 dikalikan XETOH pangkat minus 1. Cuman karena dia pangkat minus 1 yang ada di atas bisa dijadikan atau disederhanakan menurut persamaan atau rumus matematika sebagai berikut. Jadi yang minus 1-nya pangkat minus 1 bisa diseperkan sebagai berikut. Kemudian, di sini kita bisa mendapatkan nilai K-nya adalah, K-nya tadi kan udah kita peroleh nih dari sini, sekian. Nah, terus kemudian di sini, dari sini kita bisa dapat nilai epsilon E-nya. Nah, dari epsilon E ketemu, kita bisa dapat nilai fraksi molnya. Fraksi molnya adalah sebagai berikut. Kan tadi yang ditanyakan adalah nilai K dan juga nilai fraksi mol dari etil asetat. Nilai K-nya udah kita dapat pada saat K-nya adalah 373 adalah sekian, kemudian nilai dari fraksi molnya adalah sekian. Oke, itu penyelesaian untuk liquid pada saat kondisi ideal, campuran liquid pada saat kondisi ideal. Nah, sebelum saya lanjut, apakah dari contoh soal ini ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Nah, ini ada yang pertanyaan yang pertama, ingin menanyakan dari mana penggunaan K seperti itu pada example 13.8. Pada saat example 13.8 ini, bagaimana kita bisa mengetahui penggunaan rumus K seperti apa yang akan kita pakai dari soal? Oke, baik. Menggunakan rumus K yang seperti apa yang akan kita pakai dari soal? Jadi sebenarnya gini, untuk rumus K sendiri atau konstanta kesetimbangan, seperti yang saya bilang sebelumnya, ya kan, itu bisa dicari dari yang pertama ada fraksi mol, dan juga penurunan dari yang namanya fugasitas ataupun dari energi Gibbs, ya kan? Nah, kalau misalnya di sini yang di contoh soal, ketika kita mendapatkan suatu soal, langkah pertama kita definisikan dulu fasenya. Fasenya ini adalah fase liquid. Terus kemudian kita lihat persamaan untuk fase liquid. Ya, persamaan untuk fase liquid adalah sebagai berikut. Nah, dari persamaan ini, nilai K ini, nah,
kan kita lihat dulu, apakah di soal diketahui pada saat low pressure? Tidak kan? Di sini diketahui pada saat tekanannya adalah pada tekanan atmosferik. Berarti dia bukan low pressure. Apakah di soal diketahui bahwa di sini adalah solusi yang very dilute? Di soal tidak diketahui sebagai berikut. Nah, oleh karena itu kita bisa ambil basis atau ambil asumsi bahwa soal ini merupakan soal yaitu campuran dari larutan ideal. Nah, setelah kita mengambil basis dia ini adalah larutan ideal, persamaan K-nya kan adalah sebagai berikut. Nah, kalau persamaan K sebagai berikut, kita udah punya ini K-nya sebagai berikut. Terus, untuk menyelesaikan atau mendapatkan nilai K, ini digunakan adalah fraksi atau XI. Nah, kalau fraksi kan kalau misalnya gas Y ya kan disimbolkan dengan Y. Kalau liquid kita simbolkan dengan X. Nah, untuk mencari XI ini atau fraksi ini, kita bisa menggunakan persamaan konstanta kesetimbangan yang menggunakan fraksi itu, yang mana kita perlu cari dulu nilai K-nya. Nah, K-nya itu bisa dicari dengan yang tadi saya bilang di awal, bisa dari fraksi, bisa dari fugasitas, ataupun dari energi Gibbs. Ya kan? Nah, kalau misalnya tadi untuk cari K ternyata dari fraksi. Nah, kan ada K yang belum diketahui, kemudian ada fraksi juga yang belum diketahui. Oleh karena itu kita perlu cari dulu nih nilai K dengan cara yang lain. Cara yang lain yaitu dengan menggunakan, atau bukan dengan cara lain, dengan jalan untuk menyelesaikan itu kita perlu bisa menggunakan yang namanya energi Gibbs-nya ini. Nah, setelah energi Gibbs sebagai berikut, kita cari, terus kita peroleh nilai K-nya. Nah, K pada saat 298. Nah, kalau kemarin K-nya kan ada K sama dengan K0 kali K1 kali K2. Nah, kalau kondisi K sama dengan K0 kali K1 kali K2, itu kondisinya adalah ketika dia dependent terhadap suhu. Sehingga kita perlu mencari yang namanya CP. Nah, kalau di sini karena kita tidak diketahui bahwa dia ini adalah dependent terhadap suhu, kita bisa ambil basis yaitu independent terhadap suhu, maka K-nya persamaannya adalah sebagai berikut. Setelah kita dapat nilai K-nya, kita masukkan lagi ke persamaan yang menggunakan fraksi ini. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan fraksi mol yang ingin ditanyakan. Seperti itu. Jadi intinya, kalau misalnya mencari K, diingat-ingat aja persamaannya itu bisa menggunakan fraksi, ya kan? Menggunakan fraksi-fraksi, yaitu yang kalau misalnya adalah fasenya liquid, adalah fraksi-fraksi yang ada di sini yang sebagai berikut. Terus kemudian K juga bisa dicari dengan cara lain, yaitu yang dependent terhadap suhu ataupun independent terhadap suhu. Yang mana K dependent dan independent terhadap suhu ini memiliki hubungan dengan energi Gibbs dan juga entalpi. Nah, kalau misalnya dependent, berarti entalpinya ini nanti pakai CP-CP itu, yang delta CP, yang integral-integral itu. Nah, sementara ketika K-nya ini independent terhadap suhu, kita tinggal mudah saja pakai persamaan, tinggal yang simple ini, pakai K per K aksen. Nah, jadi bisa jadi seperti ini persamaannya ketika kita ambil basisnya adalah independent terhadap suhu. Nah, kalau ada yang bertanya lagi, kapan kita bisa mengambil basis bahwa K-nya ini dependent ataupun independent terhadap suhu? Sebenarnya ini kan karena ini adalah contoh soal ya. Contoh soal, nah di sini kita ambil basisnya adalah yang independent terhadap suhu. Tapi kalau nanti misalnya pada latihan soal, itu biasanya kita bisa diketahui bahwa ini itu adalah independent terhadap suhu. Biasanya ada informasi tambahan, dia itu dependent ataupun independent terhadap suhu. Terus kemudian yang berikutnya, ketika dari soal tuh biasanya ada ininya, kayak misalnya seperti contoh soal yang lalu ya, kita bandingkan contoh soal yang ini dengan contoh soal yang lalu, yang independent. Sebentar, supaya kita bisa tahu perbedaannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini kan fase vapornya berada pada suhu 145 dan juga pada suhu 320. Berarti dia itu ada
pada 2 suhu. Kalau berada pada 2 suhu, misalnya seperti ini, kita bisa ambil basis bahwa dia itu independen. Nah, kalau misalnya seperti ini, yang ini pada satu suhu saja kita bisa ambil basisnya adalah dependent. Tapi kalau misalnya nanti ini juga akan saya jadikan latihan soal, mungkin bisa dicoba juga ketika kondisinya adalah independen terhadap suhu, berapa nilai K-nya. Apakah sama atau beda, itu bisa jadi pembanding ya. Jadi kita kan udah dapat nih yang dependent, tinggal mencari K yang independen. Kalau misalnya K-nya independen terhadap suhu, bagaimana kondisinya? Jadi itu hanya basis yang bisa kita ambil, terus kemudian itu juga bisa kita ketahui dari soal seperti itu. Jadi itu adalah basis yang bisa kita ambil ataupun itu bisa diketahui juga dari soal. Bagaimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, nanti mungkin bisa ya dicoba, nggak perlu dikumpulkan, hanya untuk latihan soal saja, untuk mencari nilai K ketika dia kondisinya adalah independen terhadap suhu. Ini kan kita asumsi, ini kan dibilang, oh ini kan asumsinya adalah independen terhadap suhu. Bagaimana kalau asumsinya adalah dependen terhadap suhu? Silakan mencari nilai K-nya, bagaimana hasilnya nanti, apakah nilainya sama atau sedikit berbeda. Nah, seperti itu. Untuk membuktikan saja sih. Baik, jika tidak ada yang ingin tanyakan lagi, saya lanjutkan penjelasan saya yang berikutnya. Ini adalah reaksi sistemnya heterogeneous. Artinya bagaimana sistem heterogen? Ini tuh adalah ada 2 fase atau ada lebih dari 2 fase. Jadi ada fase, ini contohnya ada fase gas, ada fase liquid menjadi solution, ya kan? Suatu reaksi sistem mengandung fase liquid dan fase gas yang berada pada kondisi kesetimbangan atau mencapai kondisi kesetimbangan ketika mereka memiliki kriteria sebagai berikut ya. Kriteria ada sebagai berikut yang mana reaksi kimianya berada pada pada kondisi kesetimbangan, kemudian fasenya juga fase kriteria fase kesetimbangan. Maka dapat ditulis reaksinya adalah sebagai berikut. Ada fase gas miliknya senyawa A, ada fase liquid miliknya senyawa B. Sehingga diperoleh C-nya adalah campuran atau aqueous. Nah, di sini kondisi standarnya, C ini adalah solut yang berada pada kondisi ideal 1 molal, kemudian B-nya adalah pure liquid pada kondisi 1 bar, dan A-nya adalah pure gas pada kondisi 1 bar. Maka persamaan K-nya diperoleh sebagai berikut. Nah, ini untuk contoh soalnya. Perhatikan di contoh soal 13.10. Kita diminta untuk mengestimasi komposisi dari liquid dan juga fase liquid dan juga fase vapor ketika etilen bereaksi dengan air membentuk etanol pada suhu 200 derajat Celcius dan juga tekanannya 34,5 bar. Kondisi tersebut menghasilkan bahwa menunjukkan bahwa ini kan berada di dalam 2 fase, yaitu fase liquid dan juga fase vapor. Kemudian reaksi di vessel tersebut tekanannya kan 34,5.
Kemudian kita mengasumsikan bahwa tidak ada reaksi samping atau reaksi lain tidak terjadi. Bagaimana penyelesaiannya? Otomatis yang pertama, langkah pertama kita perlu membuat atau menuliskan dari persamaan reaksinya, yaitu etilen dan juga H2O menjadi etanol. Etilen dan H2O membentuk etanol. Nah, di contoh soal yang sebelumnya, ya yang telah kita pelajari sebelumnya, itu adalah ketika fasenya sama, yaitu fase gas. Yang mana H2O-nya bukan fase liquid ya, tapi di sini H2O-nya adalah fase vapor atau fase gas. Nah, pada kondisi ideal gas murni, pada 1 bar itu persamaan K-nya adalah sebagai berikut. Nah, dari penurunan persamaan K ini yang telah kita selesai dengan contoh soal yang ada di 13.4, maka kita bisa dapat nilai K-nya adalah sebagai berikut. Jadi dari contoh soal 13.4 yang lalu, ya, coba dibuka dulu di contoh soal 13.4. Kan sama tuh, reaksinya adalah dari etilen plus H2O menjadi etanol pada fase yang sama, yaitu fase gas, yang mana kita ambil kondisi standar pada pure ideal gas pada 1 bar. Nah, dari penurunan rumus tersebut, kan kemarin kita udah menurunkan untuk suhu 145 dan juga 320. Kita dapat nilai K untuk suhu 145 dan suhu 320. Lalu pada soal ini, ketika suhunya 200, kita tinggal menghitung aja menggunakan persamaan yang sama di 13.4, tetapi pada suhu 200 derajat Celcius, maka diperoleh K-nya adalah sebagai berikut. K besar ya. K besarnya adalah sebagai berikut. Ketika fasenya sama. Nah, bagaimana ketika kondisi di sini diganti? Di example ini reaksinya sama, yaitu etilen plus H2O menjadi etanol. Tetapi di sini H2O-nya berada pada fase liquid. Nah, itu maka persamaan kesetimbangan fasenya, yaitu fugasitas parsial fase vapor sama dengan fugasitas parsial untuk fase liquid. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang A ini kan persamaan A, persamaannya adalah sebagai berikut. Yang di persamaan A itu kan adalah fugasitas parsial fase vapor untuk komponen etanol per fugasitas fase vapor parsial fase vapor untuk etilen dikalikan fugasitas parsial fase vapor untuk senyawa H2O. Nah, ini fasenya adalah untuk yang vapor di poin A tadi ketika kondisinya vapor, tinggal dikalikan dengan P0. Kemudian di poin B ini sama dengan, ini kita ganti. Yang mana yang ETOH-nya ini atau etanolnya nanti kan aqueous atau solution. Fasenya adalah liquid, etilennya masih sama, fasenya vapor, H2O-nya adalah fasenya liquid. Maka diperoleh persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, kita definisikan dulu satu-satu. F parsial komponen I untuk fase liquid itu adalah sebagai berikut, yaitu XI kali gamma I kalikan dengan FIL. Nah, untuk yang fase vapor adalah YI kali PI dikalikan dengan P. Kemudian kita substitusikan masuk C dan D ini ke persamaan B yang ini. Jadi yang F parsial L untuk komponen ETOH-nya kita gantikan dengan ini. Jadi X ETOH kalikan gamma ETOH, F ETOH fase liquid. Nah, terus kemudian dikalikan dengan ini P0 per yang ini fase vapor. Fase vapor tinggal Y kali C2 YC2H4 dikalikan V bar untuk C2H4 dikalikan dengan T. Terus kemudian untuk yang F parsial fase liquid untuk H2O itu adalah sebagai berikut. X H2O kalikan gamma H2O kalikan FL H2O. Ini adalah hasil dari substitusi masuk antara C dan D ke persamaan B. Terus kita peroleh yaitu di persamaan E. Setelah itu, dari persamaan itu, fugasitas atau FIL untuk pure liquid I, komponen I pada suhu dan juga tekanan pada sistem tersebut.
Nah, untuk tekanan yang kecil tidak memberikan efek terhadap di sini adalah ketika tekanannya kecil, ketika tekanan ini memiliki efek yang kecil terhadap fugasitas dari liquid, dan itu dapat didekati menjadi sebagai berikut, yaitu FIL sama dengan FI-SAT. Nah, maka persamaannya untuk FIL itu sama dengan FI-SAT. FI-SAT-nya itu adalah PI-SAT dikalikan dengan PI-SAT. Ini PI-SAT dikalikan dengan PI-SAT. Jadi, karena tekanannya ini tidak memberikan efeknya hanya kecil terhadap fugasitas di fase liquid, ya kan, tekanannya hanya memberikan efek yang kecil terhadap fugasitas fase liquid, ini kan tidak dipengaruhi oleh tekanan nih persamaan ini. Ya kan? Yang ini kan dipengaruhi tekanan. Nah, kalau liquid itu tidak terlalu dipengaruhi, memiliki efek yang kecil terhadap tekanannya memiliki efek yang terlalu kecil terhadap fugasitas untuk liquid. Oleh karena itu bisa disamadengankan dengan FI-SAT. Nah, persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, yang mana PI-SAT ini adalah koefisien fugasitas untuk pure saturated liquid atau vapor. Ya kan? Untuk liquid ataupun untuk vapor pada T system dan juga pada saat PI-SAT. Untuk komponen I. Nah, asumsi saja bahwa vapor fasenya ini berada pada kondisi ideal solution. Nah, kemudian sehingga untuk ini bisa dituliskan dengan P C2H4 untuk P bar C2H4 atau untuk P-nya etilen. Sehingga persamaannya ini tadi nih yang FLETOH ya kan? Sini kan FLETOH, FLI. FL untuk ETOH sama dengan F ETOH saturated. Nah, maka disubstitusikan masuk sebagai berikut. Kalikan dengan ini, kan P0. Begitu pula untuk yang H2O juga sama. Maka diperoleh persamaan yang ada di G ini. Nah, untuk kondisi standar, P0-nya itu adalah 1 bar. P0-nya itu adalah 1 bar. Yang mana sigma YI-nya itu adalah 1. Maka YC24 ini kan tinggal 1 minus YETOH minus YH2O. Nah, eliminasi YETOH dan YH2O dari persamaan H dengan ini ETOH dan XH2O vapor atau liquid equilibrium relation, yaitu dengan FI bar untuk komponen I fase vapor sama dengan FI bar untuk komponen I fase liquid yang ada jadi kombinasi antara persamaan C, D, dan juga persamaan F. Oleh karena itu, dari situ kita akan memperoleh YI-nya adalah sebagai berikut. Tadi adalah kombinasi dari persamaan C, D, dan F. Kita lihat dulu di persamaan C. Ini persamaan C adalah sebagai berikut, ya kan? Persamaan D adalah sebagai berikut, dan juga persamaan F adalah sebagai berikut. Jadi F akan diperoleh persamaan YI-nya adalah sebagai berikut. Ini nanti untuk penurunan lebih detailnya silahkan dikombinasi sendiri ya antara persamaan C, persamaan D, dan juga persamaan F, sehingga akan diperoleh persamaan yang ada di kotak kuning ini atau persamaan I. Nah, berikutnya, setelah itu kita dapatkan ini, terus YC24-nya, ini kan, YC24 1 minus YETOH minus YH2O. YETOH-nya, tinggal YI-nya diganti komponen ETOH, adalah sebagai berikut,
Kemudian Y untuk H2O adalah sebagai berikut. Nah, kita di sini ambil asumsi bahwa XC2H4-nya adalah 0. XC2H4-nya adalah 0. Sehingga XH2O-nya tinggal 1 minus XETOH. Dan C2H4-nya diasumsi 0. Terus kemudian dari persamaan G, J, dan juga K, kita bisa peroleh P1H2O dan P1ETOH. Adalah sebagai berikut. Ya kan, P1H2O dan P1ETOH-nya adalah sebagai berikut. Terus kemudian di sini untuk menyelesaikan untuk mencari nilai PI SAT-nya ya kan, untuk nyari nilai PI dan juga PI SAT-nya, kita perlu data-datanya. Kan di sini komponennya ada ETOH, H2O dan C2H4. Terus data-data TC, PC, omega, kemudian TR, PR, PRI SAT, B0, B1 itu bisa kita dapatkan dari appendix. Terus kemudian dari penurunan yang udah kita lakukan di bab sebelumnya pun kita bisa dapat nilai PI-nya dan juga PI SAT-nya. Setelah itu PI sama PI SAT-nya udah dapat, kita masukkan untuk yang persamaan di persamaan J ini. Yang ada di persamaan yang di persamaan G ini. Terus kemudian jadi kita determinkan bahwa dari persamaan G, J, dan juga K, kemudian dari 3 persamaan itu diperoleh K-nya adalah sebagai berikut. Ya. Dari K-nya sebagai berikut, maka kita bisa dapat nilai Y untuk C2H4 dan juga X untuk H2O. Nah, ini adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi kita ambil asumsi XETOH. Asumsi aja dulu. Misalnya XETOH-nya kita ambil asumsi misalnya 0,5. Kemudian kita hitung XH2O. Setelah ETOH kita ambil asumsi, kita dapat XH2O. Kemudian dari equation yang ada di K ini. Kemudian kita determinkan gamma H2O dan gamma ETOH dari data reference. Setelah itu kita hitung YC24 dari persamaan M ini. Ya kan tadi XETOH sama XH2O-nya udah dapat. Terus kemudian gamanya kita ambil dari reference-nya. Kemudian kita bisa menghitung nilai K yang ada di L ini. Dan kita compare nilai K ini dengan nilai K yang pada saat kondisi fasenya yaitu gas semua. Nah, fase gas semua itu tadi adalah 0,031. Nah, kemudian determine from standard reaction data. Nah, dari yang tadi itu adalah K-nya 0,0310. Nah, jika kedua nilai ini setuju, nah kemudian diasumsikan nilai dari ETOH itu adalah benar. Jika tidak sama dengan, maka diasumsikan bahwa nilai dari XETOH dan kita ambil baru basis XETOH, kemudian kita lakukan pengulangan prosedur. Nah, ini contohnya, langkahnya. Pertama, kita ambil basis XETOH adalah 0,06. Kemudian, XH2O-nya kan berarti 0,94. Terus kemudian dari data reference kita dapat gamma ETOH dan gamma H2O adalah sebagai berikut. Kemudian dari sini kita bisa menghitung Y C2H4, terus kita masukkan ke dalam persamaan K. Ternyata K-nya adalah 0,0296. Ya kan? K-nya 0,0296. Ini tuh cukup dekat dengan nilai 0,0310. Ya, jadi persen error-nya nggak terlalu besar ya, antara 0,0310 dan 0,0296. Nah, oleh karena itu, kita bisa ambil asumsi XETOH-nya adalah 0,06 dan XH2O-nya adalah 0,94. Dengan YC24-nya adalah 0,356. Itu adalah sebagai hasil akhirnya. Jadi XETOH-nya
nanti 0,06, kemudian XH2O-nya 0,94, kemudian C2H4-nya ini adalah 0, karena di sini adalah fase gas saja, tidak ada fase liquidnya. Nah, kemudian YI-nya ini kan campuran ya, ada fase campuran, ada fase gas sama fase liquidnya. Terus kemudian ini di sini YI-nya adalah 0,18, H2O-nya adalah 0,464, dan juga Y untuk C2H4-nya adalah 0,356. Nah, kalau ini dijumlahkan, sigmanya adalah 1, dan ini ketika Y-nya dijumlahkan, sigmanya adalah 1 juga. Nah, ketika kita sigmakan ini jumlahnya udah benar 1, berarti perhitungan kita udah tepat ya. Baik, ini untuk menghitung nilai fraksi di fase gas dan juga fraksi untuk fase liquid. Sebelum kita lanjut lagi, coba dibaca ulang untuk saya beri waktu 15 menit untuk membaca ulang ini. Terus kemudian silakan dipelajari dulu, jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan, karena tadi ini kan coba dimasukkan juga di rumus-rumusnya, terus kita coba hitung di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui grup chat-nya.
Bagaimana? Apa ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Karena ini sebenarnya kan pertama kali itu adalah kita menurunkan rumusnya dulu ya. Ini untuk example 1310 kita turunkan dulu rumusnya. Nah, terus kemudian kita dapat nilai K dulu dari ketika fasenya kondisi fase gas semua. Terus ini K-nya ini pada kondisi yaitu dependent terhadap suhu. Terus kemudian kan persamaannya di bersamaan 13.4. Di mungkin yang sebentar. Di example 13.4. Nah, dari persamaan ini ya kan? Oke. Dari persamaan ini ini kan sama delta H0 dan juga delta G0-nya sama. Kemudian integral CP0 per RDT dan integral CP0 RDT per T itu adalah pada saat, ini kan dari T0 sampai T. Ini dari T0 sampai T-nya adalah 200 derajat Celcius. Ya kan, karena di soal 13 titik ini tadi, 13.10 yang ditanya adalah pada saat T-nya 200 derajat Celcius atau 473,15. Jadi dari 298,15 sampai 473,15. Terus kita peroleh di sini. Nah, ini saya dapat integralnya. Silakan dihitung sendiri dengan persamaan atau data-data yang sama, tapi T-nya aja yang berubah. Nanti kita dapat nilai integral, kita masukkan ke persamaan ini, maka kita bisa dapat nilai K-nya. Nah, dari soal yang di example 1310 ini, di example 1310 ini, K-nya ln K-nya adalah minus sekian, sehingga K-nya adalah sekian. Itu langkah awalnya terlebih dahulu. Dari langkah awal ini, apakah sudah paham? Nah, untuk ada yang bertanya nih, ada yang bertanya untuk nilai gamanya dapat dari mana? Nah, nilai gamanya coba dibuka di textbook-nya, di textbook Speed Finance-nya yang edisi 7 untuk example 1310 di halaman 513. Nah, untuk gamanya itu didapatkan dari didapatkan dari Otsuki dan Williams. Referensinya itu ada yang di belakang, yang di bawah sendiri tuh Otsuki and FC Williams series 6 volume 49 halaman 55 sampai 67 tahun 1953. Nah, untuk textbooknya silakan di-download sendiri di internet. Coba saya iniin dulu ya, sebentar. Saya kopikan dulu. Nilai gamma. Nah, ini referensinya yang ada di bawah ini ya. Silakan dilihat, difoto atau dicatat. Nanti silakan dicari di internet, di Google textbooknya, terus kemudian di-download, terus dilihat halaman 55 sampai 67 untuk gamma H2O dan juga gamma ETOH-nya.
Gitu. Nah, saya lanjut lagi dari ini tadi, setelah dapat nilai K-nya, dipahami dulu ya, supaya step by step-nya itu benar-benar paham, supaya ketika mendapatkan soal yang seperti ini, paham gitu konsepnya harus memulai dari mana gitu. Nah, setelah dapat nilai K-nya, dari persamaan di 13,4 tadi, terus kemudian, kan tadi dibilang kalau di sini itu adalah, syaratnya adalah kriteria dari kesetimbangan reaksi kimia dan juga kesetimbangan fase. Kesetimbangan reaksi kimia dan kesetimbangan fase. Nah, kesetimbangan fasenya adalah sebagai berikut. Ya kan? Kesetimbangan fase equation-nya adalah sebagai berikut. Terus kemudian kita definisikan satu-satu, terus kita inputkan persamaannya, sehingga akan diperoleh nilai K-nya. Nah, terus ini untuk mencari nilai PI-nya, untuk PI dan juga PI SAT-nya. Yang udah kita pelajari juga ya di bab sebelumnya yang ada di bab 11 kemarin, untuk cari PI dan juga PI SAT. Nah, ini ada prosedur untuk perhitungannya. Ini gampang aja prosedurnya, nggak cukup panjang juga. Jadi cuma tinggal kita ambil basis dulu dari XETOH-nya ataupun X H2O-nya. Terus kemudian kita cari gamanya di textbook ini, terus kemudian kita masukkan ke persamaan sehingga kita bisa dapat nilai YC24 dan juga kita hitung di sini, kita dapat. Terus kemudian kita masukkan kita hitung K dari persamaan L, kita bisa dapat nilai K-nya. Terus K-nya kita bandingkan dengan K yang kita dapat sebelumnya, yaitu 0,0310. Jika nilainya cukup dekat, maka bisa kita ambil. Ketika nilainya cukup jauh, kita ambil lagi asumsi awal untuk fraksi ETOH dan juga fraksi H2O-nya. Sudah, jika tidak ada yang ditanyakan atau sudah pada paham semua, kita lanjut ke aturan fase Duhem theorem untuk sistem reaksi ya. Jadi di sini sudah kita pelajari juga sebelumnya di berbagai macam mata kuliah, misalnya ada di neraca massa dan energi, kita pun juga belajar yang namanya F. F ini kita bisa hitung dengan 2 min P plus N, ya. Untuk reacting system, aturan variabel dari fasenya itu ada T, P, dan N-1 mole fraction untuk setiap fase. Total number-nya 2 plus N-1 kalikan dengan P. Untuk fase equilibrium equation, P-1 dikalikan dengan N. Kemudian chemical reaction at equilibrium itu adalah R. Sehingga kan 2. P-nya ini kan min P. Itu ada diinputkan N-1 kalikan P, terus kemudian min P-nya itu, kan ini gini ya, untuk P ini kan untuk fase, N ini itu kan untuk variabel-variabelnya, ya kan? Untuk fasenya itu kan P-1 kalikan dengan N, min P-1 kalikan dengan N, plus dengan R atau reaksinya. Terus kemudian di sini total number-nya atau variabel-variabelnya ada 2 plus N-1 kalikan dengan P. Kita masukkan 2 plus N-1 dikalikan dengan
Pi. Maka persamaannya adalah sebagai berikut. 2 min Pi plus N min R. Yang mana Pi tadi itu adalah jumlah fasenya, kemudian N ini variabel-variabelnya. Terus kemudian aturan seimbang fase untuk satu sistemnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian ketika di sini ada general equation itu ditambahkan dengan S. Nah, untuk contohnya adalah sebagai berikut. Ini ada contoh-contohnya. Kita masuk dulu ke contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama ada suatu sistem, yang A itu adalah suatu sistem miscible, yang mana tidak bereaksi, spesiesnya tidak bereaksi, kemudian berada pada azeotrop. Nah, fasenya adalah fase vapor liquid, kesetimbangan fase vapor liquid. Nah, jadi di sini kan tadi F, kan rumusnya ini 2 min P plus N min R. 2 min P-nya, fasenya ada apa? Fasenya ada 2, yaitu fase vapor dan juga fase liquid. Kita tulis 2 min 2 plus N. Jumlah variabelnya ada berapa? Jumlah variabelnya di sini ada 2, ya kan? Jumlah variabelnya ada 2. Terus kemudian min R, min reaksinya. Di sini dibilang tidak bereaksi non-reacting, berarti R-nya adalah 0. Maka F-nya adalah 2. Itu ya. Ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, ada reaksi CaCO3 plus menjadi CaO plus CO2. Di sini ada R-nya ada 1, ya kan? Sehingga F-nya 2, fasenya ada apa? Fasenya ada solid dan juga gas. Kemudian di sini ada 3 fase. Ada 3 fase ya. Ini ada 3 fase. Solid dari CaCO3, solid dari CaO, dan juga gas dari CO2. Jadi ada 3 fase. Kemudian plus 3. Variabelnya ada 3, ya kan? Terus kemudian min 1, reaksinya ada 1. Kemudian dia tidak minus S-nya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 1. Ini untuk persamaan yang B ini. Kemudian yang C. Yang C, NH4Cl solid menjadi NH3 gas plus HCl gas. Jadi fasenya di sini ada 2. Kenapa ada 2? Karena di sini ada fase solid untuk NH4Cl. Nah, gasnya ini bukan gas yang terpisah, tapi ini adalah gas campuran gas NH3 dan juga gas HCl kan. Jadi kayak dalam satu reaksi kemudian gas yang dihasilkan tuh satu kesatuan. Jadi satu fase. Maka kali itu jumlah fasenya adalah 2. Terus kemudian ini jumlah fasenya adalah 2, kemudian N-nya adalah 3, kemudian reaksinya adalah 1, kemudian di sini S-nya adalah 1, sehingga F atau degree of freedom-nya adalah 1. Baik, ini sepertinya sama ya seperti yang sebelumnya.
yang udah kita bahas juga, yang udah kalian pelajari juga di neraca massa dan energi. Selanjutnya untuk soal yang D. Untuk soal yang D, ini ada reaksi A, B, C, dan juga reaksi D. Ya kan? Reaksi A, B, C, dan juga D. Nah, dari reaksi B dan A, kita perhatikan dari reaksi B dan juga reaksi A, itu diperoleh sebagai berikut. Ya kan? Terus kemudian dari reaksi B dan D ketika digabungkan, B dan D ketika digabungkan adalah sebagai berikut. Kemudian ini dari reaksi C dan E adalah sebagai berikut, dan reaksi C dan F adalah sebagai berikut. Equation G dan H itu adalah independent set. Kemudian di mana di sini R-nya adalah 2. Kemudian kita lakukan mencari F-nya. 2 minus P-nya, kemudian minus P-nya, fasenya di sini adalah 1, terus kemudian N-nya itu adalah 5, ya kan ada 5 komponennya, ada CO2, H2, CH4, H2O, dan juga di sini tuh kita cari N-nya adalah 5 dari persamaan fraksi-fraksi molnya, terus kemudian dari P dan juga T, kemudian reaksinya ada 2, kemudian S-nya ada 0, sehingga kita bisa dapat nilai F-nya adalah 4. Oke. Seperti itu ya untuk yang reaksi ini. Saya berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan ulang A, B, C, D. Silakan dikerjakan ulang dan dipelajari. Mungkin ada yang ingin ditanyakan setelah itu. Oh ya, untuk nanti ini jam 2.45 nanti kita lanjut lagi seperti yang minggu lalu menggunakan Zoom dengan ID dan juga password yang berbeda yang udah saya share juga di ULS. Silakan nanti jam 2.45 kita login lagi menggunakan yang itu. Nah, untuk sekarang silakan dikerjakan dulu A sampai D, terus kemudian kita akan diskusi lagi setelah itu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang mungkin lupa, sebenarnya ini kan sudah kita pelajari juga di neraca massa, mungkin ada yang lupa atau yang ingin ditanyakan. Silakan dikerjakan, nggak perlu dikumpulkan, hanya dikerjakan saja.
Baik, kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang pertama, banyak yang bertanya tentang R dan juga yang S. Kalau R itu ketika ada reaksi, ada berapa jumlah reaksinya? Kalau di A, B, dan juga C, kalau yang A ini tidak ada reaksi, maka R-nya adalah 0. Kalau yang di B, reaksinya adalah 1, maka R-nya adalah 1. Yang C, R-nya adalah 1, maka reaksinya adalah 1, maka R-nya adalah 1. Sementara yang D, gabungan dari ini nanti silakan diturunkan sendiri ya, persamaan reaksinya dari A, B, C, D ini sehingga diperoleh persamaan di G dan juga H itu ada 2 reaksi, maka R-nya adalah 2. Itu untuk yang R. Sementara yang S itu apa? Yang S itu adalah informasi tambahan. Apa sih informasi tambahan? Contohnya yang A. Yang A ini kan diketahui bahwa pada kondisi azeotrop. Nah, di sini kalau misalnya tanpa azeotrop berarti S-nya adalah 0, F-nya adalah demikian. Sementara kalau dengan azeotrop atau S-nya adalah 1, maka F-nya adalah 1 atau degree of freedom-nya adalah 1. Itu ya. S itu adalah informasi tambahan. Kalau di 1311 yang A diketahui bahwa informasi tambahannya titik azeotrop, maka S-nya adalah 1. Kemudian F-nya atau degree of freedom-nya adalah 1. Terus variabelnya ada variabel ini ada T, kemudian P, ataupun X sama dengan Y1, ya ini adalah variabel-variabelnya. Kemudian yang B, di sini kan tidak ada informasi tambahan, oleh karena itu S-nya adalah 0. Cuman ada yang tanya, kenapa kok di sini yang B, solidnya itu dipisah jadi 2 fase, sementara kalau yang di C, gasnya adalah 1 fase. Karena gini, kalau yang B ini kan mula-mula itu solid, terus kemudian fasenya pertama adalah solid, kemudian terbentuk solid dan juga gas. Jadi dia ada 3 fase. Reaktan 1, produknya solid 1, gas 1. Jadi ada 3 fase. Nah, sementara kalau yang C ini tuh adalah pertama mula-mula solid, kemudian mengalami suatu reaksi kimia jadi gas, tapi gasnya itu dalam satu fase. Jadi kayak satu kesatuan gitu ya. Satu kesatuan yang mengandung NH3 dan juga mengandung HCl. Oleh karena itu di sini ada fasenya ada 2, yaitu yang ada di reaktan adalah solid dan yang ada di produk itu adalah gas yang jadi satu, ya. Nih, gas campuran gas, ini kan di sini tulis campuran gas, yaitu NH3 dan juga HCl. Sementara kalau yang ini ada 3 fase, solid yang ada di reaktan yaitu solidnya CaCO3, kemudian solidnya CaO, dan juga gas dari CO2. Nah, yang di sini diketahui bahwa, ada special equation yang mana YNH3 sama dengan YHCl, ya kan? Karena dia itu adalah gas campuran, ya, gas campuran misalnya diasumsikan adalah 50 kan ada keterangan tambahan yaitu bahwa mereka itu adalah gas campuran, maka S-nya adalah 1, seperti itu. Itu definisi dari R dan juga S. Kalau saya rasa untuk menentukan P dan juga N itu sama ya seperti yang di neraca massa.
Bagaimana? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kita lanjut ke multi-reaction equilibria. Nah, di sini ini ada Fi bar per Fi0 pangkat Vi, J sama dengan Kj. Kj itu berarti artinya ada dua reaksi. Namanya juga multi-reaction equilibria. Berarti ada lebih dari satu reaksi. Yang mana Kj-nya itu adalah eksponensial minus delta G0J per RT. J-nya itu untuk reaksi 1, reaksi 2, dan seterusnya. Nah, Fi0 itu bisa digantikan dengan P0. Ya kan? Kemudian jadi persamaannya adalah sebagai berikut. Terus kemudian untuk campuran gas ideal pada saat kesetimbangan itu persamaannya adalah ini. Ini yang udah kita turunkan di minggu lalu ya. Nah, ini untuk contoh soal di 13.12. Ada feedstock dari pure N butana pada suhu 750 Kelvin dan juga 1,2 bar yang diproduksi untuk memproduksi olefin. Ada dua reaksi yang terjadi, yaitu ini. Yang pertama butan C4H10 itu C4H10 menjadi C24 plus C2H6. Kemudian C4H10 terus juga bisa menjadi C3H6 dan juga CH4. Jadi dari satu ini C4H10 ini bisa terbentuk menjadi terjadi dua reaksi, yaitu adalah sebagai berikut. Kemudian kita disuruh menghitung nilai konstanta kesetimbangannya dan juga komposisi dari produknya. Konstanta kesetimbangan dan juga komposisi dari produk. Nah, karena ini ada dua reaksi, maka dia memiliki dua konstanta kesetimbangan. Ya, kemarin kan kita mencari dari dua reaksi, terus kita mencari dua fraksi mol, yaitu ada epsilon 1 dan juga epsilon 2. Nah, kalau ini sekarang kita membahasnya lebih jauh, yaitu untuk mencari nilai konstanta kesetimbangan 1 dan juga konstanta kesetimbangan 2 pada suhu konstan yaitu 750 Kelvin. Itu diperoleh K-nya K1 dan juga K2 adalah sebagai berikut. Nah, setelah kita, oh ya ini datanya dari soal ya, K1 dan juga K2-nya dapat dari soal. Terus kemudian solusinya kita kan disuruh mencari fraksi mol dari produk tersebut. Sama seperti yang kemarin. Sama ya, reaksi pertama C4H10 menjadi C2H4 plus C2H6. Terus C4H10 juga ada di reaksi 2. Berarti mula-mula misalnya kita basis 1 mol, min epsilon 1, min epsilon 2. Mol totalnya adalah 1 plus sigma dari ini adalah VI kali epsilon J-nya adalah ini epsilon 1 plus epsilon 2. Kok bisa? Kan ini dijumlahkan ya. Ini kan 1 kali epsilon 1 plus 1 kali epsilon 1, berarti kan 2 epsilon 1 min epsilon 1. Jadi totalnya adalah epsilon 1. Sementara yang ini 1 epsilon 2 plus 1 epsilon 2 min epsilon 2. Sehingga hasilnya adalah epsilon 2. Maka dari itu, ini mol totalnya adalah 1, VIJ kalikan epsilon J-nya adalah epsilon 1 plus VIJ kali epsilon J adalah epsilon 2. Yang di penyebut itu sama. Untuk yang C4H10. Nah, untuk C24 dan C26 itu sama, dan C36 dan CH4 itu adalah sama. Adalah sebagai berikut, karena yang ini ada di reaksi 1, yang ini ada di reaksi 2. Nah, ini produk mula-mula di reaksi 1, di mana di awal tidak terbentuk, belum terbentuk, maka Ni0-nya adalah 0, yang ini juga di reaksi 2 saat mula-mula belum terbentuk, maka Ni0-nya adalah 0.
akan diperoleh Y-nya sebagai berikut, terus kita masukkan ke persamaan di 1340 didapat sebagai berikut, terus kemudian kita substitusi masuk nilai fraksi molnya adalah sebagai berikut. Oleh karena itu, nanti kita di sini akan dapat nilai epsilon 2 sama dengan K kecil kali epsilon 1. Ya, dari ini kita bisa dapat sebagai persamaan sebagai berikut. K kecilnya itu bisa didefinisikan sebagai K2 per K1 pangkat setengah. Karena itu, epsilon 1-nya kita peroleh adalah sebagai berikut. Dari situ, K kecil adalah ini, tadi adalah K2 per K1 pangkat setengah, K2, K1-nya didapat dari soal, kemudian dimasukkan demikian, kemudian epsilon 1-nya tinggal dimasukkan datanya, kemudian kita bisa dapat juga nilai epsilon 2. Epsilon 1, epsilon 2 kita dapat, kita bisa cari nilai fraksi molnya.